Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Mem Fornitasari dari SMP Negeri 1 Pelakat Tinggi. Kali ini kita akan membahas tentang prosedur teks. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajaran teks prosedur adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi tujuan teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. 2. Menentukan struktur teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. 3. Menentukan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. 4. Membuat teks prosedur berbentuk esai dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. 5. Menyusun kalimat acak menjadi teks yang padu berbentuk prosedur dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, sekarang mari kita simak bersama video pembelajaran teks prosedur. Selamat menyaksikan. Okay class, I think enough for today. Thank you for your attention. Don't forget to do your homework about make a procedure text. We will discuss it tomorrow. Yes, ma'am. See you tomorrow. See you. Kesha, kakek di sini. Mari kita pulang. Loh, kakek yang menjemputku ya? Mana bunda? Iya sayang, bunda sedang ada rapat. Jadi kakek yang menjemputmu. Baiklah, mari kita pulang, kek. Bagaimana di sekolah tadi, nak? Tadi di sekolah kami belajar tentang prosedur teks, kek. Tapi ada hal yang belum aku mengerti. Bisakah kakek membantuku menjelaskannya? Kamu pasti sedang bercanda, cucuku. Kakek tidak mengerti pelajaran bahasa Inggris. Yang kakek tahu hanya memancing ikan. Kakek ini Tapi memang seperti itu faktanya, nak. Begini saja. Nanti pulang sekolah, kamu bisa menanyakan sama bunda atau ayahmu. Mereka pasti tahu tentang ini. baiklah, kek. Makasih, kakek. Sama-sama, cucuku. Bunda, aku sudah pulang. Hai sayang, sudah pulang ya? Kakek mana?
Kakek tidak bisa mampir, Bunda, karena dia sedang ada urusan. Oh, seperti itu. Pantes anak Bunda yang satu ini jadi murung. Aku murung bukan karena itu, Bunda, tapi ada pelajaran di sekolah yang belum aku mengerti tentang a procedure text. Bisakah Bunda mengajariku tentang a procedure text? Tentu saja sayang, tapi setelah kita makan siang dulu ya, oke? Yeay, baiklah. Terima kasih, Bunda. Sama-sama sayang. Hai sayang, tadi Bunda beli popcorn loh. Oh ya? Aku cobanya, Bunda. Enak sekali, Bunda. Bagaimana cara membuat popcorn, Bunda? Ajari aku ya. Nah, ini ada hubungannya dengan yang kamu tanyakan tadi, sayang, tentang a procedure text. Oh iya ya, Bunda, itu kan materiku tadi di sekolahan. Jadi, apa itu a procedure text, Bunda? Jadi, a procedure text itu adalah sebuah teks yang menceritakan bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, sayang. Nah, tujuan dari teks prosedur itu adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah secara berurutan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah membuat sesuatu seperti memasak, seperti yang Bunda lakukan, atau menyelesaikan suatu hal. Ada kalanya kita tidak mengetahui cara dari membuat atau melakukan sesuatu tersebut. Maka dari itu, kita membutuhkan petunjuk yang biasa kita sebut dengan prosedur. A procedure text memiliki 3 struktur teks, sayang. Yang pertama adalah aim atau goal. Aim atau goal ini merupakan tujuan dari prosedur teks. Biasanya berupa judul atau deskripsi mengenai hal yang akan dibuat atau dilakukan. Contohnya adalah bagaimana cara kita membuat popcorn atau how to make popcorn. Ini termasuk kategori aim atau goal, sayang, karena ini adalah tujuan kita. Bagaimana sih cara kita membuat popcorn? Oh, seperti itu. Nah, struktur teks yang kedua dari teks prosedur adalah materials atau biasa kita sebut dengan bahan-bahan. Jadi, bagian ini memuat daftar bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Namun, tidak semua teks prosedur membutuhkan material atau bahan-bahan ya, sayang. Ada 3 jenis prosedur teks yang tidak menggunakan materials atau alat-alat. Apa aja coba? Apa ya? Aku nggak tahu, Bunda. Oke, Bunda jelaskan ya. Yang pertama adalah prosedur teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu atau instruksi secara manual atau cara sesuatu bekerja. Misalnya, bagaimana sih cara menggunakan rice cooker atau how to use rice cooker. Itu contohnya, sayang. Untuk yang kedua, prosedur teks yang menjelaskan peraturan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, sayang. Misalnya nih, flight safety rules, aturan-aturan dalam penerbangan yang aman.
Kemudian video game rules, peraturan-peraturan dalam bermain video game. Akhir, prosedur teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu yang bersifat saran atau memotivasi orang lain, sayang. Misalnya, how to be happy, bagaimana menjadi bahagia. Dan ways to reach your full potential. Itu dia contohnya, sayang. Nah, bagian teks prosedur yang ketiga adalah steps. Steps biasa kita sebut dengan langkah-langkah. Jadi, bagian ini berisi serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Langkah-langkah ini harus dilakukan agar tujuan yang diutarakan pada bagian aim atau goal tadi dapat tercapai. Jadi seperti itu ya Bunda, prosedur teks itu. Lantas, apa ciri-ciri teks prosedur Bunda? Jadi, ciri-ciri teks prosedur itu ada beberapa, sayang. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau biasa kita sebut dengan imperative sentence. Contohnya, heat the water for 5 minutes. Panaskan airnya selama 5 menit. Ciri yang kedua, misalnya menggunakan action verbs. Misalnya cut, potong, heat, panaskan, mix, campur, dan sebagainya. Action verb? Apa itu action verb Bunda? Action verb itu kata kerja yang digunakan untuk menjabarkan dan menjelaskan tindakan atau aktivitas seseorang. Oh, jadi itu ya Bunda yang dinamakan action verb. Betul, sayang. Bunda lanjutkan ya. Ciri teks prosedur yang ketiga adalah menggunakan kata keterangan urutan seperti first, second, next, then, finally, and while. Misalnya, pertama, kedua, selanjutnya, kemudian, akhirnya. Ciri yang keempat adalah menggunakan adverbials atau kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu dan tempat. Misalnya, for yang artinya adalah selama. Contoh kalimatnya, boil the water for 15 minutes. Rebus airnya selama 15 menit. Atau crack the egg into the bowl. Pecahkan telurnya ke dalam mangkok. Ciri yang berikutnya adalah menggunakan simple present tense. Aku belum mengerti Bunda, apa itu simple present tense? Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fakta, kemudian menyatakan kejadian yang dilakukan berulang-ulang, kemudian kebenaran umum atau kejadian yang terjadi saat ini. Nah, ketika kita ingin mempraktekkan teks prosedur, cara membuat sesuatu atau memasak, pasti itu kan kejadiannya sedang berlangsung sekarang, sayang, bukan masa lampau atau yang akan datang. Yeay, akhirnya aku paham juga Bunda tentang materi prosedur teks. Terima kasih banyak ya Bundaku yang cantik. Sama-sama, sayang. Ya udah, kita lanjutkan lagi makan popcornnya yuk. Baiklah Bunda.
Demikianlah video pembelajaran tentang a procedure text. Nantikan video pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.